Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, sekarang Bapak akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika pertemuan ke-6, yaitu kinematika zat cair. Pokok bahasan: 1. Pendahuluan. 2. Macam aliran. 3. Garis arus dan tabung arus. 4. Percepatan partikel zat cair. 5. Debit aliran. 6. Persamaan kontinuitas. Mekanika Fluida dan Hidrolika SPL 115. Pendahuluan. Kinematika aliran mempelajari gerak partikel zat cair tanpa meninjau gaya yang mengakibatkan gerak tersebut. Di dalam aliran zat cair, gerak partikel sulit diketahui atau sulit diikuti. Oleh karena itu, pada umumnya ditentukan kecepatan pada suatu titik sebagai fungsi waktu. Dengan diperolehnya kecepatan, selanjutnya dapat diketahui distribusi tekanan dan kemudian gaya yang bekerja pada zat cair tersebut. Macam-macam aliran. Aliran zat cair dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa cara sebagai berikut. Aliran viskos dan invisit. Fungsi viskositas. 2. Aliran kompresibel dan incompressible. Fungsi tekanan dan rapat massa. 3. Aliran laminer dan turbulen. Fungsinya bilangan Reynolds. 4. Aliran subkritis, kritis, dan superkritis. Fungsinya juga bilangan Freund. Aliran mantap dan tak mantap. Fungsinya waktu. Aliran seragam dan tak seragam. Fungsinya ruang dan jarak atau jarak. Aliran 1, 2, dan 3 dimensi. Aliran rotasional dan tak rotasional. Ini di gambar ini ada aliran laminer dan aliran turbulen. Di sebelahnya juga ada viskositas, laminer, dan turbulen. Pada benda cair yang bergerak, timbul gaya-gaya geser yang diakibatkan oleh kekentalan dan turbulensi cairan yang akan melawan gerak tersebut. Garis arus adalah garis lurus atau bengkok di mana di setiap titik garis singgungnya menunjukkan arah arus dan vektor besarnya kecepatan arus. 3. Jalan arus adalah garis yang menunjukkan jalan bagian-bagian elementer cairan yang mengalir. 4. Aliran stasioner, garis arus, dan jalan arus berimpit. 5. Pipa arus adalah kumpulan sejumlah garis-garis arus dengan pangkal sebuah garis tertutup dan di ujungnya garis tertutup pula. Nah, ini contoh gerakan benda cair. Ini ada air mancur, ini adalah air yang dimasukkan ke dalam gelas, ini di kolam, air dilemparkan di kolam. Ini contoh gerak benda cair. 1. Aliran viskos dan invisit. Aliran viskos merupakan kekentalan zat cair diperhitungkan. Zat cair real, jadi zat cair yang sebenarnya. Kemudian aliran invisit, kekentalan zat cair dianggap 0. Zat cair ideal. Nah, ini contoh gambar di bawahnya, di mana air mengalir dalam pipa atau di dalam saluran terbuka. Di kiri kanannya itu adalah viskos, aliran viskos. Di kiri kanan ada 2 aliran viskos, sedangkan di tengah-tengah itu aliran invisit. Jadi antara aliran viskos dan aliran invisit itu ada jarak. Ini dibagi 3. 2 bagiannya itu adalah viskos, 1 bagiannya itu
invisit. Tetapi besaran viskos dengan invisit ini perlu kita cari nanti. Kita cari rumusnya bagaimana aliran viskos yang di samping kiri kanan dan invisit yang di tengah-tengah. Dua aliran kompresibel dan tak kompresibel. Aliran kompresibel adalah rapat massa berubah dengan perubahan tekanan. Aliran tak kompresibel adalah rapat massa tidak berubah dengan perubahan tekanan. Rapat massa dianggap konstan. Nah, ini ada gambarnya. Ada aliran incompressible dan compressible. Ini dimana begitu di kecil pipa tersebut atau saluran tersebut dia menjadi compressible, dari incompressible ke compressible. Nah, ini ada dua gambar sebelah kiri. Itu adalah incompressible. Begitu dirubah satunya, dikecilkan, itu jadi compressible. 3 aliran laminar dan turbulen. Aliran turbulen, partikel yang bergerak tidak teratur dan garis lintasnya saling berpotongan. Bilangan Reynolds rendah. Nah, ini turbulen yang atas kanan. Kalau Anda menghadap ke YouTube ini. Kemudian aliran laminar. Partikel-partikel zat cair bergerak teratur dengan membentuk garis kontinu dan tidak saling berpotongan. Nah, ini biasanya ini tidak berpengaruh, tidak ada sedimen-sedimen, mau sedimen layang ataupun sedimen-sedimen besar atau kayu-kayu yang ada di saluran. Nah, bilangan Reynolds tinggi, jadi kecepatan lebih tinggi. Kalau yang laminar ini, kalau turbulen itu agak rendah, berputar-putar, biasanya ini di ujung dam. Ini. Aliran mantap dan tak mantap. Aliran mantap, steady flow, terjadi jika variabel aliran pada zat cair tidak berubah terhadap waktu. Aliran mantap, unsteady flow, terjadi jika variabel aliran berubah terhadap waktu. Variabel aliran misalnya kecepatan. Kecepatan bisa diukur dengan rumus, bisa juga diukur dengan current meter. Kemudian tekanan. Tekanan ini juga bisa diukur rapat massa, tampang aliran. Tampang aliran ada persegi, ada trapesium, ada setengah lingkaran, ada gabungan antara trapesium, setengah lingkaran, dan lain-lain. Debit. Debit juga bisa dihitung, debitnya dengan alat current meter. Dengan rumus juga bisa. Kemudian aliran subkritis, kritis, dan superkritis. FR lebih kecil dari 1 itu subkritis. Kecepatan aliran lebih kecil dari kecepatan. Kecepatan aliran lebih kecil dari kecepatan gelombang hulu aliran dipengaruhi pengendali hilir. Nah, ini contoh gambar, ini subkritis, superkritis. Nah, di gambar atas, di gambar bawah juga ada di dam. Biasanya di dam ini subkritis dengan superkritis. Superkritis itu antara dam dengan air mau naik ke superkritis. FR sama dengan 1 itu kritis. FR itu lebih besar daripada 1 superkritis. Kecepatan aliran lebih besar kecepatan gelombang hulu aliran dipengaruhi pengendalian hilir. Nah, ini di hulu itu tinggi, di bawah hilir itu rendah. Makanya biasanya di dam-dam itu dibuat peredam energi, dibuat benjolan-benjolan atau persegi 4 untuk peredam energi supaya air tersebut menerjang bangunan tersebut tidak terlalu cepat. 6. Aliran seragam dan tidak seragam. Aliran seragam apabila tidak ada perubahan variabel aliran di satu titik ketika titik yang lain sepanjang saluran. Aliran tak seragam apabila ada perubahan variabel aliran dari suatu titik ke titik yang lain sepanjang saluran. Ini variabelnya kecepatan, tekanan, rapat massa, tampang aliran, debit. Nah, ini contoh gambar di bawah. Ini aliran seragam. Begitu dia seragam mendekati pipa
membesar itu mulai aliran tak seragam. Ini ada contoh gambarnya. 7 aliran 1, 2, dan 3 dimensi. Aliran 1 dimensi, kecepatan di setiap titik pada tampang mempunyai besar dan yang sama. Jadi tiap tampang itu besarannya sama. Aliran 2 dimensi, semua partikel dianggap mengalir dalam bidang sepanjang aliran, sehingga tidak ada aliran tegak lurus pada bidang tersebut, jadi datar-datar saja. Aliran 3 dimensi, komponen kecepatan U, F, dan W adalah fungsi ruang X, Y, Z. Nah, ini ada di gambar ini ilustrasi aliran 1, 2, dan 3 dimensi. Nah, ini aliran 1 dimensi, ini dilambangkan dengan A, jadi alirannya terus tidak berubah-ubah. Kemudian yang B ini gambar aliran yang 2 dimensi. Dia mulai perubahannya antara tepi dan dan tengah itu sudah berubah-ubah. Nah, ini yang 3 dimensi, ada X, Y, Z. Nah, ini berubah, ini saluran setengah lingkaran, ada perubahan tepi di antara tepi dan tengah, ini juga ada perubahan. Inilah gambarnya. 8 aliran rasional dan tak rasional. Apa itu aliran rasional? Aliran rasional adalah bila setiap partikel zat cair mempunyai kecepatan surut atau berotasi atau berputar terhadap pusat masanya. Aliran tak rasional bila setiap partikel zat cair tidak mempunyai kecepatan surut, tidak berotasi, jadi tidak berputar terhadap pusat masanya. Ini contoh yang A. Ini terhadap pusat masanya, dia berubah membentuk C ke atas, sedangkan yang B ini aliran tak rotasi, ini dia datar-datar saja. Garis arus dan tabung arus. Garis arus adalah kurva khayal yang ditarik di dalam aliran zat cair untuk menunjukkan arah gerak di berbagai titik dalam aliran. Ini sebelah kanan, ini garis arus, gambar garis arus. Dia bergerak sebagai titik dalam aliran. Kemudian tabung arus terbentuk jika jumlah garis aliran ditarik melalui setiap titik dikelilingi suatu luasan kecil di dalam aliran. Jadi di pipa ada pipa lagi, double pipa, ini pusat garis aliran. Ini sebelah kanan gambarnya. Percepatan partikel padat zat cair. Percepatan partikel padat zat cair yang bergerak didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan. Laju perubahan kecepatan bisa disebabkan oleh perubahan geometrik medan aliran atau karena perubahan waktu. Ini biasanya di tower-tower yang di atas hotel, di atas rumah, ini yang disebut percepatan partikel zat padat. Nah, debit aliran. Debit aliran adalah jumlah zat cair yang mengalir melalui tampang lintang aliran tiap satuan waktu. Jumlah zat cair sama dengan volume zat cair. Q sama dengan F kali A. Q di mana Q itu debit meter pangkat 2 per detik. F adalah kecepatan meter per detik. A itu luas penampang melintang meter persegi atau meter pangkat 2. Ini gambarnya ilustrasi kecepatan aliran melalui pipa yang di atas, yang di bawah kecepatan aliran melalui tampang trapesium. Ini rumus Q-nya Q sama dengan volume dibagi T, di mana Q itu debit, volume adalah volumenya panjang kali lebar kali tinggi, kemudian T itu waktu. Persamaan kontinuitas. Apabila zat cair kompresibel secara kontinu melalui pipa atau saluran dengan tampang aliran konstan ataupun tidak konstan, maka volume zat cair yang lewat tiap satuan waktu adalah sama semua tampang. Nah, ini untuk tampang kecepatan perubahan, A1 dikali F1 sama dengan A2 dikali F2. Jadi yang masuk dengan keluar sama, Q sama dengan
A dikali F sama dengan konstanta. Untuk percepatan, Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3. Ini jumlah Q sama dengan 0. Ini contoh soal. Keran air dibuka dan mengalir air selama 10 detik. Yang keluar ditampang dalam gelas ukur dan diperboleh bacaan volume sebanyak 2000 ml. Berapa debit aliran melalui keran tersebut? Ini contoh pembahasan. Keran air dibuka mengalir air selama 10 detik. Yang keluar ditampung dalam gelas ukur, diperoleh bacaan volume 2000 ml. Berapa debit aliran melalui keran tersebut? Penyelesaian. Jadi Q sama dengan volume dikali waktu. Volumenya adalah 2. Waktunya ada 10 detik. Jadi 0,2 liter per detik. Itulah jawabannya. Atau soal 2. Pipa dengan diameter 0,25 mengalir air dengan kecepatan 1 mm per detik. Berapa debit aliran apabila debit aliran dinaikkan menjadi 75 liter per detik? Berapa kecepatan aliran? Nah, ini jawabannya. Q sama AF seperempat P di pangkat 2 dikali V. Q sama dengan 0,049 meter pangkat 3 per detik. V volume Q per A. Q-nya tadi sudah 0,075 dibagi 0,25, P dikali 0,25 sama dengan 1,53 meter per detik. Nah, ini contoh soal 3, silakan dibaca. Ini pembahasan contoh soal 3, hasilnya 0,25. Ini contoh soal 4, silakan dibaca. Diperhatikan, ini penyelesaian soal 4. Nah, ini kuis. Kuis ini silakan dijawab. Ada 5 soal. Silakan dijawab. Nanti Bapak tengah waktu setelah ini silakan dikumpulkan melalui WA. Ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.